teman baca, bersama Aulia kembali lagi di podcast Behind the Book. Di tengah kerumitan hidup, terkadang kita merasa pundak ini terlalu berat untuk dipikul sendiri. Namun janganlah kita lupa bahwa dalam setiap kesulitan tersimpan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin Tuhan mematahkan sayap kita agar kita bisa menemukan kekuatan baru yang selama ini terpendam. Bersama Mas Ikhwanul Suwenta, penulis buku Dear Kamu Yang Sedang Berjuang, kita akan menggali lebih dalam nih bagaimana sih caranya untuk menghadapi berbagai cobaan hidup yang seringkali melemahkan hati kita. Dan kita juga akan mengulik lebih dalam bagaimana proses kreatif penulis dari Mas Ikhwanul Suwenta ini. Halo Mas Ikhwan. Halo Kak apa Aul. kabar? Alhamdulillah. Ini baik. enaknya panggilnya Mas Ikhwan, Kak Ikhwan, atau apa ini? Bebas Kak Aul deh. Oke, bebas ya. Oke, aku panggilnya Mas aja deh ya. Oke. Nah, Mas Ikhwan, mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang belum familiar nih ya dengan buku Dear Kamu Yang Sedang Berjuang. Bisa dikasih gambaran sedikit gak sih tentang apa sih Dear Kamu Yang Sedang Berjuang ini? Ya, buku Dear Kamu Yang Sedang Berjuang itu sebenarnya adalah buku self improvement ya. Cuman di sini aku memberikan kesan yang berbeda karena aku menuliskannya dengan kata-kata yang lebih puitis gitu. Jadi berbeda dari buku self improvement kebanyakan sih, Kak Aul. Oke, lebih ke penyajiannya ya. Ada sesuatu yang berbeda seperti itu. Nah, kan self improvement itu banyak sekali nih ya. Tema-temanya ada yang tentang disiplin, ada self love dan lain sebagainya. Yap. Kalau di buku Dear Kamu Yang Sedang Berjuang ini bagaimana? Lebih intinya aja sedikit aja. Lebih ke perjalanan hidup sih, Kak Aul. Perjalanan hidup. Oh, barangkali relate ya sama teman baca semua nih ya yang ada di rumah ya. Oke. Dan apa sih yang mendorong Mas Ikhwan ini untuk menulis buku ini? Dan sejak kapan juga nih mulai menulis itu? Kalau ini mungkin background story-nya dulu ya Kak. Oke, Jadi boleh. waktu itu pandemi tahun 2020 kalau nggak saya, 2020 itu aku ke Gramet, sepi banget kan, nggak jarang banget orang ke mall gitu. Jadi aku lagi pengen nyari buku self improvement nih sebenarnya. Nah, aku ke Gramet, buku-buku yang aku beli itu rata-rata apa ya, buku yang sajiannya hampir sama gitu. Jadi kayak misalnya kamu sedang bersedih, kamu harus melakukan 5 hal ini. Yang pertama harus gini gitu. Jadi aku kayak kurang dapet di pribadi aku sendiri gitu. Jadi aku pengen gimana sih buku self improvement itu boleh nggak sih temanya berbeda gitu, warnanya berbeda gitu. Nah aku kepikiran itu dan akhirnya aku mulai coba nih nulis gimana cara nyampein pesan-pesan positif tapi dengan kalimat yang lebih puitis gitu sih. Oke, lebih ke menyentuh dulu ya, menyentuh perasaannya para pembaca gitu. Benar. Yang nggak cuma teori ya, misalnya kamu lagi sedih kamu harus A, B, C, tapi Mas Ikhwan ini dalam buku Dear Kamu Yang Sedang Berjuang ini akan menyentuh hati kalian nih yang barangkali relate juga ya dengan isi buku ini. Wow, itu amazing sekali ya. Dan untuk proses mulai menulisnya itu berapa lama nih? Kan aku menulisnya tanpa tahu akan di approach menjadi buku lagi gitu. Jadi aku ya udah nulis ngalir aja. Ketika aku punya ide, aku catat dulu premisnya apa. Nanti sempatnya aku nulis, aku akan lengkapin tuh ide-ide tadi jadi tulisan gitu sih. Oke, itu berapa lama tuh proses menulisnya? Adakah setahun atau mungkin sebulan atau seminggu mungkin? Setahun ada kali. Setahun ya. Itu cukup lumayan cepet juga sih, setahun. Oh itu cepat Kak. Cepet gak sih? Menurut aku sih cepet ya, karena jarang nulis kali ya. Ya Allah. Nah, untuk ide-ide tulisannya sendiri tuh dapat dari mana? Dari apa yang aku alami di hari itu sebenarnya. Baik dari pekerjaan atau dari obrolan dengan teman atau dari lagu baru yang baru aku dengerin hari itu gitu. Jadi itu sih, aku dapat premis, aku catat, aku tuangin yang lebih lengkapnya lagi. Cuman tantangannya itu sebenarnya adalah membangun moodnya sih Kak Aul. Mood. Setuju. Iya. Karena mood itu memang kalau misalnya lagi menulis itu memang harus didisiplinkan gak sih? Kak? Benar. Ya kan? Nah, kan sebelumnya sudah menerbitkan buku ya, dan ini ketiga ya, buku ketiga kan? Dear Kamu Yang Sedang Berjuang ini buku ketiga. Yang pertama itu ada Literasi Hati ya, di tahun 2018.
lalu ada Biarkan Aku Menulismu Sekali Lagi di tahun 2020. Iya. Dan yang terakhir ya, yang ketiga ini Diri Kamu Yang Sedang Berjuang, ini terbit di tahun 2023. Nah, dari ketiga buku ini mana sih yang paling berkesan bagi Mas Ihwan? Yang paling kayaknya tiga-tiganya itu punya tempat spesial sih. Oh iya, ada ini ya ruang-ruang khusus ya. Iya, karena tiganya mungkin berbeda sih dari timelinenya, dari kapan dia terbit gitu. Oke. Jadi memang setiap buku ada latar belakangnya sendiri ya, ya Mas ya. Nah, dari ketiga buku ini juga aku lihat kan 2 buku sebelumnya itu romance, ya. Dan tibalah ini tentang self improvement. Ini agak berbeda gitu ya dari romance ke self improvement. Itu kenapa tiba-tiba jadi kayak belok? Awalnya mungkin yang literasi hati dulu ya. Literasi hati itu aku tulis waktu itu karena masa-masa galau kali ya. Ada yang galau? Jadi ketika aku lagi galau aku tulis, terus aku nulisnya itu di 2 platform ya, di Wattpad sama di Instagram awalnya. Nah dari 2 itu, terus alhamdulillah kan lumayan ya, dari teman-teman pembaca itu menyukai cara aku nulis gitu. Yang awalnya nggak bikin galau malah jadi galau gara-gara buku aku. Ayolah. Nah itu yang warna literasi hati, dia itu memang buku untuk itulah marketnya gitu. Terus yang untuk Biarkan Aku Menulismu Sekali Lagi ini mulai ada peralihan sebenarnya. Dia buku galau iya, tapi aku juga nambahin pesan-pesan positif sih, kayak tentang orang tua, tentang keluarga, sahabat, itu ada di situ semua gitu, di buku Biarkan Aku Menulismu Sekali Lagi. Nah, ketika di self improvement ini kenapa aku belok ya? Karena sebenarnya aku butuh itu gitu buat diri aku sendiri. Jadi ketika aku butuh ini nih, motivasi. Ya udah aku tulis ketika aku bisa, siapa tahu nanti tulisan itu sendiri yang akan mengingatkan aku di kedepannya gitu. Dan siapa sangka ya bukunya juga bermanfaat nih untuk teman-teman yang lain ya, teman baca. Nggak cuma bermanfaat tidak hanya memenuhi kebutuhannya Mas Ihwan aja ya, tapi bisa memenuhi kebutuhan validasi perasaannya teman-teman baca semua. Wow, keren sekali nih. Dan karena ada 3 buku, barangkali setiap buku ada pesan-pesannya masing-masing. Buku pertama ya, Literasi Hati. Itu awalnya aku buka dengan pembukaan itu kayak semoga kamu terluka gitu. Jadi bukunya itu kayak nih buat lu nih. Semoga kamu ngerasain apa yang gue rasain gitu. Wah, semoga kamu terluka. Ini kayaknya balas dendam banget ya. Ngeluarin unek-unek gitu. Tapi di ujung buku Literasi Hati itu sebenarnya aku bilang kalau aku bisa kok baik-baik aja gitu, walaupun kamu bikin aku terluka gitu. Untuk yang buku Literasi Hati. Kalau buku yang Biarkan Aku Menulismu Sekali Lagi itu lebih ke hal-hal yang ringan aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa deh gue nulis lu sekali lagi gitu. Tapi sebenarnya gue masih bisa hidup lebih baik kok. Gue nggak akan kenapa-kenapa sebenarnya. Oke, itu kayaknya proses perdamaian ya, kayaknya benar. Di buku kedua tuh. Kalau buku ketiga pesan buat diri aku dan buat teman-teman yang baca itu sebenarnya kita ini sama-sama berjuang sih buat diri kita sendiri. Kita punya luka, mereka juga punya luka gitu. Jadi nggak usah merasa sedih, sedih nggak apa-apa, cuman nggak usah merasa kesepian, karena sebenarnya kapan sih kita benar-benar sendiri gitu? Kita nggak pernah benar-benar sendiri karena selalu ada Tuhan yang menjaga kita kapanpun gitu. Oke, wah keren sekali statementnya teman-teman semua. Nah, berkaitan dengan menulis nih, apakah memang menulis itu sudah hobi sejak lama atau sesuatu yang muncul tiba-tiba ya? Kan ada juga orang kayak gitu ya, tiba-tiba suka nulis gitu. Atau kalau Mas Ihwan gimana? Kalau aku memang gara-gara aku adalah suka baca sih. Oke. Dari kecil udah dibeliin buku Bobo, XY Kids sama orang tua. Jadi aku suka baca gitu. Apalagi kalau misalnya lagi kayak SD SMP, kita kan ada buku pelajaran gitu ya. Kan disuruh orang tua kamu belajar gitu. Aku mungkin kerjain PR dulu, habis itu nggak belajar, sebenarnya aku nyari ini buku bahasa Indonesia ada cerpen apa nih di halaman berapa gitu. Aku nyari cerpennya justru. Oke, dari suka baca ya. Berarti
apa ya, awalnya minat dari baca dulu, kemudian ada timbul perasaan ingin menulis gitu. Nah, untuk mulai menulis itu kapan? Apakah sejak kecil juga atau gimana? Mulai menulis itu ketika aku SMP. SMP? Iya, kenalan sama komputer, kenalan sama Microsoft Word ya. Terus aku mulai bikin cerpen, kayak pengen nih cerpen aku diterbitin di Bobo gitu. Walaupun nggak kesampaian ya. Itu awalnya. Terus mulai kelanjutan di SMA, terus kuliah aku ngeblog, sampai kerja juga akhirnya aku konsisten menulis. Tapi dulu sempat ada bayangan gak sih, aku tuh pengen jadi penulis gitu, atau ya udah itu kayak air mengalir aja gitu? Aku mikirnya dulu semua orang yang mencintai buku, mencintai membaca, pasti dia punya sisi di dirinya ingin menjadi penulis juga. Dia pasti pengen mengeluarkan ide dia. Either dia bisa mau mencoba atau enggak, itu beda lagi. Tapi aku yakin semua yang mencinta baca pasti akan cinta menulis gitu kan. Oke, setuju sih. Dan untuk tantangannya sendiri nih, jadi penulis itu bagaimana? Seru apa enggak nih? Pasti seru sih. Seru ya? Yang pertama adalah mungkin agak berbeda ya untuk teman-teman yang menulis yang biasanya adalah storytelling sama yang menulis prosa, puisi, itu tantangannya berbeda pasti. Yang storytelling pasti akan riset dulu, pasti akan banyak hal-hal yang dia riset baik dari buku atau langsung ke lapangan gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lebih ke prosa, puisi, itu membangun emosinya dulu sih, moodnya yang dibangun. Bukan mood mau menulis, tapi warnanya sih kalau aku. Kalau moodnya lagi sedih, ke bawah ke tulisan sedih. Kalau lagi happy, tulisannya lebih happy gitu. Oke. Aku punya pertanyaan pribadi nih buat Mas Ikhwan ya. Kan ketika kita menulis puisi ya terutama, atau yang prosa yang pendek-pendek gitulah ya. Itu kita melibatkan ada emosi sedih, marah, bahagia dan lain sebagainya. Nah, untuk Mas Ikhwan sendiri lebih produktif mana ketika emosi yang mana nih? Gimana ya? Agak belibet ya teman-teman. Jadi kan ada orang yang ketika bahagia justru produktivitas menulisnya itu jadi malah menurun. Ya, jadi kayak rasanya tuh nggak kena. Terus ada juga yang pas lagi galau-galaunya justru mereka tuh jadi lebih produktif banget ya menulisnya. Nah, kalau Mas Iwan sendiri tuh bagaimana? Kayaknya lebih produktif ketika sedih kali ya. Sedih ya? Kayaknya banyak yang gitu. Benar, karena lagi emosinya itu lagi mendominasi gitu. Oke. Kalau kita lagi bahagia atau lagi biasa aja, mungkin logika kita masih main ya. Tulisan kita jadi ya udah seperti itu, happy gitu. Tapi ketika kita lagi dikuasai emosi, pasti akan ngalir tuh ke tulisan, dan tulisan itu ketika dibaca ngalir lagi ke pembaca emosinya, seperti itu. Seperti kita tuh kayak mentransfer jiwa kali ya, jiwa kita ke dalam sebuah tulisan gitu, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk jadi penulis itu apa sih yang harus diperhatikan, atau apa ya, semacam syarat utamanya gitu? Kan banyak juga nih pasti ya dari teman baca yang pengen juga nih aku jadi penulis. Nah, untuk dari Kak Mas Ikhwan sendiri itu gimana? Mungkin buat teman-teman yang mau jadi penulis, sering-sering latihan, sering-sering baca. Terus bacanya juga nggak harus satu genre buku, bisa banyak ya. Genre biar diksinya juga semakin banyak. Terus mungkin yang diperhatikan adalah tanda baca sih. Jadi ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu dan itu seharusnya dijeda, dikasih aja koma gitu. Kadang ada yang nulis kepanjangan, jadi nggak dapet feel-nya gitu sih. Oke. Nah, kita tuh familiar banget yang khususnya yang suka nulis ya dengan writer blocks. Iya. Pernah mengalami dan bagaimana nih mengatasi writer blocks itu sendiri? Kayaknya aku cukup sering. Sering ya? Writer block. Mungkin sumbernya itu berbeda-beda. Kalau aku karena terpengaruh pekerjaan, misal pekerjaannya lagi banyak atau lagi ada masalah misal, itu aku jadi nggak bisa mikir nih buat nulis. Mau coba nulis kepikiran kerjaan gitu sih. Nah, mungkin tipsnya kali ya. Mungkin sampai sekarang aku masih belajar ya gimana cara mengatasi itu, karena itu akan selalu ada sebenarnya sebagai tantangan kita untuk menulis. Tapi kalau aku
itu sebisa mungkin sebelum, pokoknya ketika mendapatkan ide apapun langsung dicatat. Nah ketika aku ngalamin writer's block, aku udah punya amunisi nih, kira-kira apa yang bisa aku kembangin. Walaupun dapatnya sedikit itu nggak masalah, yang penting nulis aja dulu gitu. Mau itu salah atau enggak kan bisa dihapus kalau misalnya salah gitu sih. Oke, jadi punya semacam kayak bank ide gitu ya. Benar. Buku atau teman baca juga bisa catat di handphone ya. Sekarang kan mudah sekali kan teknologi gitu kan. Terus ada gak sih proses kreatif menulis yang unik dari Mas Ikhwan? Mungkin aku ketika membangun mood itu dengerin lagu dulu. Lagu-lagu yang kukira relate. Setelah moodnya itu aku rasa cukup nih, udah enak, aku akan nulis. Tapi aku nggak mau harus 10 tulisan di saat itu juga enggak, karena kalau aku pribadi kalau maksain begitu 10-10-nya nanti warnanya sama gitu tulisannya. Jadi aku ntar kayak 3-4 berhenti dulu, terlanjut lagi di mood yang berbeda biar nanti nuansanya jadi berbeda gitu sih. Setiap hari itu ada target menulis gak sih Mas? Atau misalnya satu hari ini aku harus menyelesaikan 1 halaman atau entahlah itu, ada gak dari Mas Ikhwan sendiri untuk target menulis? Tahun lalu seminggu aku pengen ada 3-4 tulisan gitu. Tapi tahun ini kayaknya masih belum ya. Masih agak susah. Lagi terkendala pekerjaan sebenarnya. Jadi pintar-pintar atur jadwal ya Mas? Benar. Ya? Nah, ini menarik sekali nih. Setelah jadi penulis nih, bagaimana sih reaksi orang-orang terdekatnya Mas Ikhwan? Entah dari keluarga, family atau pasangan itu gimana? Kalau dari orang-orang sekitar, keluarga, pasangan mungkin lebih ke kaget ya. Oh ya kaget. Nggak nyangka apa? Nggak nyangka. Karena kalau mereka tahu aku suka nulis mungkin oke. Tapi kalau tahu ternyata aku bisa menulis romance, kayaknya mereka kaget gitu nih. Nih Kenapa anak itu? sedatar ini ternyata bisa menulis yang galau-galau gitu. Oke, tadi Mas Ikhwan menyebutkan keluarga itu tidak menyangka gitu ya, bahwa Mas Ikhwan sendiri ini bisa menulis romance. Itu kenapa bisa begitu? Saya juga terkejut nih. Mungkin karena aku anaknya nggak terbuka ya, jadi hal-hal yang kayak berbau romansa itu aku nggak cerita ke orang tua. Mungkin ke teman juga pilah-pilah banget gitu, dan aku bukan tipikal yang menunjukkan kalau aku lagi galau gitu sih. Itu laki-laki banget gak sih guys? Sepertinya iya, ya. Kan kalau perempuan kalau sedang galau atau apa gitu kan cenderung lebih ke bercerita ya. Tapi kan kalau laki-laki masuk ke goa seperti itu. Nah, untuk aku pengen bahas sedikit nih seputar buku ini. Mungkin dari covernya juga unik ya, bisa terlihat ya teman-teman di layar. Ini Dear Kamu Yang Sedang Berjuang, terus ininya merah nih ya tulisan berjuangnya, terus ada ilustrasi ini laki-laki sedang lesu gitu ya. Ini bisa diceritain nggak gimana sih? Maksudnya latar belakang, terus kenapa milih tampilan covernya seperti ini? Awalnya aku pengen menampilkan kesan kalau orang yang sedang kecapean itu gimana sih sebenarnya. Jadi dapat ide nih ketika aku lihat music videonya Imagine Dragons yang Bad Liars. Nah itu ada satu cowok yang lagi ngambang tapi kayak lesu gitu. Jadi aku kepikiran kalau ini cocok nih buat menggambarkan orang-orang yang sedang capek dalam menghadapi hidup. Nah mungkin dari covernya itu terlihat dia di pundaknya sedang memikul beban sepertinya sesuatu. ya. Nah, yang aku tulis di situ judulnya itu sebagai sebagai beban Dear Kamu Yang Sedang Berjuang. Dan di sini kenapa merah? Berjuang, kata berjuang ya? Karena kayaknya lebih garang aja kalau merah. Garang ya, berjuang, merah, berani. Seperti itu. Unik sekali ya teman-teman semua. Jadi bisa ya ketika baca buku ini sambil dengerin lagunya. Tadi apa judulnya? Imagine Dragons. Iya, yang judulnya Bad Liars. Bisa ya sambil dengerin lagu itu? Iya. Bisa banget. Oke nih, ada bocoran gak nih untuk project menulis selanjutnya? Apakah ada? Bagaimana Bali?
Oh berarti ada nih kayaknya nih ya. Kita tunggu Ada aja sih, kali ada ya dari Mas Iwan. Oke. Terus Iya, siapa tahu ya. siapa tahu. Banyak warnanya nih ya, dari romance, self improvement, ada lagi cerpen atau nanti barangkali ada yang puisi gitu kan, kita nggak tahu. Amin, Jadi amin. tunggu aja nih ya. Mungkin bisa di follow ya sosial medianya Mas Ikhwan nanti ya. Nah, ada nggak yang ingin disampaikan sama Mas Ikhwan kepada teman-teman yang ada di rumah dari yang di followersnya gitu sosial media untuk memotivasi nih menjalani kehidupan yang serba-serbi penuh warna ini? Mungkin aku ingin bilang ke teman-teman yang sedang ngalamin masalah, sedang mungkin gak punya tempat cerita, atau kalaupun udah bercerita mungkin gak dapat feedback yang seharusnya kali ya. Aku berharap semoga buku ini bisa menjadi teman kalian sih. Jadi ngerasa relate, oh ini benar aku seperti ini gitu. Karena menurutku ketika kita sedang kalut, sedang ngerasain emosi, kecewa, sedih, itu logika kita kan tertutupi ya dengan dominasi emosi itu. Nah, aku harap buku ini akan relate ke teman-teman sehingga teman-teman itu punya nggak ngerasa sendiri dan ngerasa oh iya ini aku seperti ini dan aku nggak apa-apa. Oke, menarik sekali statementnya. Menarik sekali ya pembahasan kita, obrolan kita hari ini. Nah, aku minta 1 atau 2 kata dong untuk teman baca semua di rumah sebelum aku tutup podcastnya hari ini. Mungkin 1-2 kata yang memacu untuk selalu bersemangat kali ya, untuk termotivasi menjalani kehidupan ini. Apa tuh? 2 kata aja. 2 atau kata. 3? 2 aja deh. Oke, apa tuh? Buat teman-teman semua mungkin 2 kata ini dari aku, dari hatiku, tetaplah hidup. Tetaplah hidup apapun yang terjadi. Itu. Keren. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih kau. Mas Ikhwan yang sudah jauh-jauh nih datang nih ya ke sini, dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Dan untuk teman baca bisa juga ya beli novel-novelnya dari kelompok Agromedia di Bumi Fiksi, di Republik Fiksi, JDR Bookstore, ada lagi di Gramedia dan toko buku resmi lainnya. Dan selalu dukung buku original, jangan beli yang bajakan. Setuju nggak Mas? Setuju banget. Ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya Behind the Book, dan juga follow ya di Instagram dan TikToknya Behind the Book Official. Jangan lupa untuk komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak Behind the Book. Sampai jumpa di pekan depan. Salam.